Shalom adik-adik. Shalom. Shalom Kak Tina. Shalom Kak Doli. Kembali kita bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Di penghujung bulan April kita bisa tetap sekolah minggu online. Ya Kak Doli. Karena itu Kak Doli mengajak semua adik-adik yang ada di rumah. Mari kita mau menaikkan syukur kita atas kebaikan Tuhan dengan mengangkat pujian Bapa ku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sekali lagi Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. pagi hari, siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, Atas kebaikan-Mu. atas kebaikan-Mu. Kita berdoa. Benar Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami dari pagi, siang, sore sampai malam hari. Dalam seluruh kehidupan kami, Tuhan Yesus Engkau tetap setia menolong kami, menyertai kami dan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini kami kembali bisa bertemu dengan teman-teman walaupun secara online dalam ibadah sekolah minggu revival. Karena itu Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkenan mengampuni semua dosa dan kesalahan kami, berkenan memimpin ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai dengan selesainya, dan biarlah semua yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Kak Tina, kita ajak Iya, adik-adik Kak di Doli. rumah untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita mengangkat pujian. Biarpun gunung-gunung beranjak, segala bukit bergoyang, tapi kasih Tuhan kita tetap abadi. Yang tahu gerakannya bersama-sama ya. Kita ke kanan duluan ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang,
sekali firman Tuhan kita tetap teguh, tidak akan pernah beranjak, tidak pernah bisa tergoyahkan oleh apapun juga. Ya Kak Doli, begitu besarnya kasih Tuhan kepada kita, Dia tidak pernah berubah. Nah adik-adik, baik yang kecil maupun yang besar, Tuhan mengasihi kita semua. Mari kita nyanyikan pujian Big or Small. Masih tetap berdiri ya Kak Tina ya? Ya betul, adik-adik semua berdiri ya. Silakan duduk kembali adik-adik, kita akan menaikkan segala doa-doa kita, permohonan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita mengangkat pujian, saat ku tak melihat jalanmu, hatiku tetap percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Kami percaya Tuhan bahwa Engkau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Karena itu Tuhan, kami mensyukuri kebaikan Tuhan atas bangsa dan negara kami. Kami meyakini Tuhan Engkau tetap menolong, memberkati bangsa dan negara kami. Engkau terus berkenan kiranya menjauhkan dari bangsa dan negara kami segala rencana-rencana jahat yang ingin menghancurkan kesatuan negara kami. Karena itu kami mau berdoa, Tuhan Yesus kiranya Engkau berkenan memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami dari Bapak Presiden, Bapak Jokowi bersama dengan jajaran yang ada di bawahnya, sehingga semua boleh bekerja bersama dengan rakyat Indonesia untuk menjaga kesatuan Republik Indonesia. Tuhan, kami berdoa juga memberkati gereja-gereja Tuhan, kiranya gereja-gerejamu tetap setia menjalani apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang Allah percayakan, menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kasih dan kebenaran Tuhan bagi dunia. Tolong agar setiap gereja-gerejamu boleh berdiri teguh menyatakan Injil kebenaran-Mu kepada dunia. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga mau berdoa untuk pemimpin di kota kami masing-masing. Tuhan kiranya juga menolong menyertai mereka, menjauhkan dari segala macam roh-roh yang tidak benar di hadapan Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan pemerintahan di kota kami dengan baik. Tidak ada yang korupsi Tuhan, tidak ada yang kolusi. Mereka boleh menjalankan pemerintahan dengan baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Berdoa ya Bapa, menyerahkan untuk anak-anak dalam pendidikan mereka masing-masing. Dalam beberapa waktu ke depan anak-anak SMP dan anak-anak SD akan menghadapi ujian akhir sekolah. Tuhan Yesus kiranya Engkau menolong mereka masing-masing dalam persiapan menghadapi ujian akhir, agar mereka bisa mempersiapkan diri dengan baik, mereka bisa belajar dengan tekun dan bisa ya Tuhan mengikuti ujian dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa juga menyerahkan anak-anak yang lain dalam persiapan mereka untuk ujian ulangan kenaikan kelas. Tuhan memberkati mereka dalam waktu-waktu belajar agar mereka bisa mempersiapkan diri dengan baik. Jika ada di antara anak-anak sekolah minggu yang mengalami kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah-rumah sakit maupun di rumah-rumah saja, Tuhan juga menolong, menyertai dan memberkati mereka. Memberkati obat penawar yang dikonsumsi, memberkati makanan minuman, agar melalui itu semua mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami memohon berkat Tuhan atas setiap orang tua yang bekerja mencukupkan segala kebutuhan keluarga. Tuhan Yesus memberkati setiap usaha dan kerja orang tua masing-masing ya Bapa. Berikan kesehatan yang terbaik juga, dan Tuhan memberkati setiap pekerjaan tangan mereka agar itu semua boleh mendatangkan berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih jika ada di antara kami yang mengalami kesusahan, mengalami kedukacitaan, Tuhan ada dan menghibur, memberikan pertolongan. Terpuji-pujilah namamu Tuhan, menyerahkan seluruh pergumulan atas bangsa kami, atas kota kami, atas gereja kami, atas keluarga kami, dan atas pendidikan kami masing-masing. Tuhan Yesus kiranya berkenan memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Di dalam namamu Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh pergumulan kami, seluruh doa-doa syafaat kami, karena kami yakin dan percaya Engkau akan menjawab tepat pada waktunya. Di dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik siapkan hati, siapkan Alkitabnya, duduk yang tenang. Kita mau dengar cerita firman Tuhan. Mari sebelum dengar cerita, kita akan naikkan satu pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku.
firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan, terang bagi jalanku, terang bagi jalan, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Pasti semuanya sudah siap kan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Ya, sebelum Kak Ella akan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami bisa bersama-sama mengikuti ibadat sekolah minggu. Terlebih daripada itu, saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari Tuhan menolong, memberkati semua adik-adik yang akan mendengar cerita firman Tuhan. Bahkan hamba-Mu sendiri yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan ini, mari Tuhan memberkati hamba-Mu dengan hikmat daripada Tuhan dan bisa berkata-kata dengan baik, sehingga semua adik-adik yang mengikuti ibadat secara online dapat mengikutinya dengan baik, dapat mengerti firman Tuhan ini juga dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Ya adik-adik, sudah pegang Alkitabnya? Ya, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Di dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Kak Ella bacakan untuk kita semua ya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ya adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang Yesus menampakkan diri kepada Thomas.
Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita pada minggu yang lalu bagaimana Yesus telah menampakkan diri kepada murid-murid. Ya, setelah Yesus mati, dikuburkan, kemudian Yesus bangkit pada hari ketiga, lalu Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Dikatakan juga bukan hanya kepada murid-murid, tapi banyak orang menyaksikan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Nah, hari ini kita akan lebih menyoroti bagaimana Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tadi kita sudah baca bersama-sama ya adik-adik, bahwa ketika Tuhan Yesus pertama datang menampakkan diri kepada murid-murid, nah di situ ada salah satu murid bernama Thomas. Dia tidak ada bersama-sama dengan murid yang lain. Adik-adik, dikatakan juga ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid dengan cara yang luar biasa ya adik-adik. Ya adik-adik, kalau kita di rumah punya pintu dan biasanya kita kunci pintu kita, maka pasti orang-orang tidak bisa masuk ke dalam rumah tersebut karena rumahnya dikunci pintunya. Tapi di sini dikatakan bahwa ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid ini sedang berada di dalam satu rumah ya adik-adik. Dikatakan kenapa mereka ada di dalam satu rumah, karena pada saat Yesus sudah bangkit dan orang-orang Yahudi mendengar tentang kebangkitan Tuhan Yesus, mereka menuduh bahwa murid-murid yang mencuri mayat Yesus. Maka mereka ini dicari-cari oleh orang-orang Yahudi. Jadi mereka ini pergi ke satu rumah, berkumpul di sana untuk menyembunyikan diri karena mereka takut ditangkap adik-adik. Tapi ketika Yesus bangkit, Yesus pergi untuk menampakkan diri kepada murid-murid, yaitu dengan cara Yesus menembus melewati pintu yang terkunci itu. Ya adik-adik, luar biasa ya. Artinya di sini bahwa ketika Yesus sudah bangkit, Yesus membuktikan bahwa Yesus itu Allah yang ajaib, sehingga Yesus bisa menembus pintu yang terkunci itu. Dan ketika Yesus pergi menampakkan diri kepada murid-murid, pada saat itu seperti tadi Kakak Ella sudah bilang bahwa tidak ada salah satu murid Tuhan Yesus yaitu bernama Thomas. Dan setelah ketika Tuhan Yesus selesai menampakkan diri, murid-murid berjumpa dengan Thomas dan mereka mengatakan kepada Thomas bahwa Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepada mereka. Tuhan Yesus benar-benar telah bangkit dan telah hidup dan sudah menampakkan diri kepada mereka. Tapi di sini apakah Thomas itu langsung percaya kepada murid-murid yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit dan menampakkan diri kepada mereka? Ternyata tidak ya adik-adik, seperti di dalam Alkitab yang tadi kita sudah baca, ayat-ayat yang sudah kita baca, bahwa di sini ternyata Thomas tidak percaya dengan pengakuan dari murid-murid. Sehingga Thomas mengatakan bahwa kalau tangannya itu tidak menyentuh lambung yang ditusuk pada penyamun pada saat Yesus disalibkan dan melihat jari yang dipakukan kepada Tuhan Yesus, maka dia tidak percaya. Sehingga dikatakan di dalam Alkitab bahwa mereka murid-murid tetap berkumpul di rumah yang waktu itu Yesus menampakkan diri kepada mereka, dan mereka duduk di sana karena mereka masih takut dan belum berani untuk keluar dari rumah itu, maka mereka tetap berkumpul di rumah tersebut. Dan ketika Alkitab mengatakan bahwa 8 hari kemudian ketika mereka berkumpul dan semua murid ada di sana termasuk Thomas, maka Tuhan Yesus datang lagi untuk menampakkan diri dengan cara yang sama, yaitu menembus pintu yang terkunci ya adik-adik, menembus pintu yang terkunci dan menampakkan diri. Dan di situ akhirnya Thomas melihat sendiri bahwa
Yang Yesus yang awalnya dia tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit dan menampakkan diri kepada murid Tuhan Yesus, akhirnya dia melihat sendiri. Di situ bukan hanya dia melihat saja, tapi apa yang dikatakan kepada murid-murid bahwa dia harus memegang lambung Tuhan Yesus dan melihat pakunya, itu Yesus juga menunjukkan apa yang dia katakan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-27, kemudian ia berkata, ia di sini adalah Tuhan Yesus ya adik-adik. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Jadi pengakuan Thomas supaya dia percaya kepada Yesus, Tuhan Yesus buktikan. Artinya di sini kita bisa belajar ya adik-adik bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan, Tuhan Yesus tidak pernah berbohong kepada kita. Di sini juga kita belajar untuk seperti Thomas, kita tidak boleh untuk tidak mempercayai Tuhan Yesus. Tapi mari adik-adik, kita semua yang menyaksikan, mungkin kita tidak menyaksikan secara langsung bagaimana Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus bangkit. Ya, tapi kita yang sudah mendengar kabar tentang Tuhan Yesus sudah bangkit, mari kita percaya bahwa Tuhan Yesus bukan hanya diceritakan orang bahwa Tuhan Yesus bangkit, tapi benar-benar Tuhan Yesus bangkit. Di sini firman Tuhan membuktikan kepada Thomas bahwa dia tidak hanya mendengar begitu saja, tapi Tuhan membuktikan dirinya berjumpa langsung dengan Thomas dan membuktikan keraguan Thomas akan kebangkitannya. Ya adik-adik, di ayat yang terakhir Tuhan Yesus mengatakan bahwa 29 katakan bahwa kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Thomas, karena kamu sudah melihat, maka kamu harus percaya. Tapi lebih lagi untuk adik-adik, Kak Ella dan kakak-kakak guru sekolah minggu yang lain, atau teman-teman kita atau hamba Tuhan yang lain, kita mungkin tidak melihat Tuhan Yesus secara langsung menampakkan diri kepada kita. Tapi adik-adik, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan hanya suatu peristiwa yang diceritakan, tapi benar-benar Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut. Karena itu adik-adik, mari kita sungguh-sungguh percaya, jangan kita ragu-ragu seperti Thomas, seperti murid Tuhan Yesus yaitu Thomas. Tapi mari kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu mati, dikuburkan dan bangkit, benar adanya. Karena Alkitab sudah membuktikan sendiri, Tuhan Yesus sendiri membuktikan bahwa dia benar-benar bangkit. Ya, firman Tuhan hari ini sampai di sini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami sudah belajar melalui Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Di sini kami belajar untuk percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan ajar kami supaya kami juga tidak seperti Thomas yang ragu-ragu akan mendengar kebenaran firman Tuhan, tetapi kami sebagai anak-anak Tuhan, ketika kami mendengar firman Tuhan, kami mau percaya, dan bukan hanya sekedar percaya, tapi kami juga mau melakukan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik, perkenalkan nama saya Cahaya. Nah, adik-adik tadi sudah selesai membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sekarang kita akan menghafal ayat firman Tuhan yang diberikan minggu lalu. Mari kita sama-sama menghafalnya. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, hari ini kakak akan membagikan ayat firman Tuhan yang akan dihafal minggu depan. Ayat firman Tuhan terambil dari Roma 10 ayat 9.
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Demikian ayat firman Tuhan yang akan dihafalkan minggu depan. Semangat ya adik-adik, shalom. Ya adik-adik, tidak terasa kita sudah berada di ujung ibadah kita, namun kita akan berjumpa lagi minggu yang akan datang. Sebelum kita berpisah, sebelum kita berdoa, kita mau nyanyikan satu pujian, Aku Istimewa. Adik-adik, mari duduk yang tenang, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menjadikan kami anak-anak yang istimewa. Engkau mengasihi kami dan selalu menjaga kami. Tuhan, terima kasih hari ini kami memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, bahkan juga mengingat ayat firman Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menolong kami untuk terus dapat melakukan firman-Mu di dalam hidup kami setiap hari. Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk kami sepanjang minggu ini. Tuhan menjaga kami, melindungi kami di dalam setiap aktivitas kami. Biarlah kami selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.